Di sini kita memiliki pertanyaan mengenai sistem pertidaksamaan. Nah, pada pertanyaan kali ini, karena kita mendapati suatu sistem pertidaksamaan yang memiliki nilai X kuadrat, maka pertama-tama kita harus mencoba memvisualisasikan grafik X kuadrat berdasarkan yang ada di sini nih. Nah, misalkan kita memiliki persamaan AX kuadrat plus BX plus C. Nah, maka di sini nilai A lebih besar dari 0 menunjukkan grafik tersebut memiliki cekungan yang terbuka di bagian atas. Sedangkan bila nilai A-nya kurang dari 0, maka grafik tersebut memiliki cekungan yang terbuka di bagian bawah. Nah, selanjutnya kita akan melihat nilai A dan B-nya. Nah, bila nilai A dan B-nya memiliki lambang yang sama, atau misalkan dua-duanya positif atau dua-duanya negatif, maka dia akan bergeser ke arah kiri. Nah, sedangkan kalau nilainya memiliki lambang yang berbeda, misalkan salah satu positif dan salah satu negatif, maka dia akan bergeser ke arah kanan. Nah, selanjutnya kita setelah mendapatkan persamaan garis tersebut, persamaan dari garis X kuadrat tersebut, kita dapat mencari pertidaksamaannya dengan menggunakan metode uji titik. Nah, sekarang pertama-tama kita tuliskan dahulu di sini Y lebih besar dari X kuadrat plus 8X plus 12 ya. Maka di sini kita dapatkan nilai A-nya lebih besar dari 0, yaitu 1. Dan juga di sini kita dapatkan nilai A dan B itu berlambang sama. Maka dia akan bergeser ke arah kiri. Nah, yang berikutnya kita akan cari adalah perpotongannya di sumbu Y di mana. Nah, maka untuk mencari itu kita anggap saja nilai X-nya sama dengan 0, maka nilai Y-nya sama dengan 0 ditambah 8 kali 0 ditambah 12 nih. Nah, maka di sini sama dengan Y12. Sehingga kurvanya terletak kurang lebih seperti ini. Di sini ada perpotongan di sumbu Y-nya adalah 12. Dan juga di sini kita akan gambarkan kurva yang terbuka di bagian atas karena A-nya lebih besar dari 0 dan bergeser ke arah kiri. Berarti kurang lebih akan berbentuk seperti ini. Nah, seperti itu. Ini terletaknya di 12 ya. Nah, sekarang kita sudah mendapati kurva seperti ini nih. Nah, sekarang perlu diketahui bahwa kurva yang kita gambarkan ini bukan kurva yang secara akurat dihitung. Melainkan ini hanya kurva yang memberikan kita suatu gambaran singkat saja, dan gambaran itu akan kita gunakan untuk mencari himpunan penyelesaiannya. Nah, sekarang kita akan uji titik. Nah, titik yang kita uji adalah titik 0,0 nih. Karena 0,0 ini terletak di luar cekungan ini. Maka bila ujinya benar, maka daerah penyelesaiannya terletak di luar cekungan ini atau di daerah semua ini. Dan bila hasilnya salah, maka daerah penyelesaiannya terletak di dalam cekungan ini. Maka kita uji 0,0 menjadi kita akan dapatkan 0 lebih besar dari X-nya menjadi 0 berarti 0 ditambah 0 tambah 12 ya. Di mana 0 lebih besar dari 12. Nah, ini salah ya, karena seharusnya 0 kurang dari 12. Maka karena salah, berarti daerah penyelesaiannya terletak di dalam kurva ini. Kita lambangkan dengan anak panah terlebih dahulu saja. Nah, selanjutnya kita lihat di sini adalah pertidaksamaan yang kedua, yaitu minus Y lebih besar dari 5X ditambah 18. Kita ubah saja ke dalam bentuk Y dengan mengkalikannya dengan minus 1 ya. Nah, kita kalikan dengan minus 1. Di sini kita ganti dulu. Nah, maka menjadi Y kurang dari sama dengan minus 5X kurangi 18. Nah, kalian lihat di sini, bila dikalikan dengan suatu tanda minus, maka nilai pertidaksamaan juga akan berbalik arah juga. Yang tadinya lebih dari menjadi kurang dari nih di sini. Nah, sekarang karena di sini memiliki nilai X-nya pangkat 1, atau berarti persamaan di sini adalah garis lurus, kita akan mencari titik potongnya di sumbu X dan di sumbu Y. Nah, cara mencarinya adalah sama saja. Pertama-tama kita anggap sebagai suatu persamaan, lalu kita masukkan X sama dengan 0, seperti di sini, untuk mencari nilai perpotongan di sumbu Y. Nah, maka kita dapatkan Y, yaitu minus 0 dikurangi 18. Maka hasilnya minus 18 nih. Maka terletak di sini, kurang lebih. Dan yang berikutnya adalah kita masukkan nilai Y sama dengan 0. Yaitu kita dapatkan 0 sama dengan 5X plus 18, atau kita dapatkan X-nya adalah minus 18 per 5. Nah, hal ini itu sama dengan mendekati dengan minus 3,6 ya. Enggak, maksudnya sama dengan minus 3,6.
Karena 18 kali 2 itu ada 36, lalu 5 dikali 2 adalah 10, maka menjadi minus 3,6 ya. Nah, maka terletaknya kurang lebih di sini saja. Kita tandai di sini. Nah, maka sekarang kita menarik garis dari titik potong di sumbu Y ke titik potong di sumbu X. Nah, kita tarik garis dengan garis merah di sini. Kita anggap saja begini. Nah, maka kita teruskan juga ke atas. Nah, maaf, saya ganti saja, saya rapikan sedikit di sini agar terlihat lebih bagus, menjadi ya kurang lebih seperti itu ya. Dimana sebenarnya di sini dia berpotongan pada kurva pertidaksamaan sebelumnya di dua titik. Dimana titik pertama itu ada di titik yang di sini, dan titik kedua ada di sini. Nah, kedua titik itu yang perlu kita ketahui nilainya. Nah, tapi sebelum itu kita harus mencari tahu di mana sebenarnya letak dari penyelesaian dari kurva ini. Nah, kita akan uji lagi, kita uji di titik 0,0. Maka bila ujinya benar, maka letak penyelesaiannya berada di arah kanan sini, dan bila ujinya salah, maka letak penyelesaiannya ada di kiri sini. Kita uji menjadi 0 kurang dari sama dengan minus 5 kali 0 berarti 0 dikurangi 18. Dimana di sini kita dapatkan 0 kurang dari minus 18. Salah ya, karena seharusnya 0 lebih besar. Maka karena salah, hasilnya adalah daerah penyelesaiannya terletak di bagian kirinya. Nah, sekarang kita sudah dapat mengarsir daerah penyelesaiannya, yaitu kedua daerah yang memenuhi daerah penyelesaian pertidaksamaan yang pertama dan pertidaksamaan yang kedua. Maka daerah tersebut adalah daerah yang di sini. Nah, sekarang kita tinggal mencari titik potong di sini untuk mencari penyelesaiannya dalam sumbu X. Nah, maka yang akan kita cari adalah dua nilai ini nih. Titik ini dan titik ini. Nah, maka untuk mencarinya kita sama saja dapat menggunakan rumus Y sama dengan Y, di mana ini adalah rumus untuk mencari titik potong, di mana Y yang pertama adalah ini, X kuadrat plus 8X plus 12, sama dengan Y yang kedua adalah yang ini. Minus 5X dikurangi 18 ya. Maka di sini kita akan dapatkan X kuadrat, di sini menjadi 8 ditambah 5 menjadi plus 13X, dan di sini akan menjadi 12 ditambah 18 menjadi plus 30 ya, sama dengan 0. Maka kita harus mencari dua angka, di mana kedua angka itu bila kita jumlahkan hasilnya 13, dan bila kita kalikan hasilnya 30. Maka angka tersebut adalah plus 10 dan plus 3. Maka nilai X-nya adalah min 10 dan X-nya adalah min 3. Nah, kita sekarang letakkan nilai X yang lebih kecil di bagian kiri, dan nilai X yang lebih besar di bagian kanan. Nah, maka di sini yang lebih kecil adalah min 10 ya. Maka min 10 letaknya di sini, dan yang lebih besar di bagian kanannya. Berarti min 3 letaknya di sini. Nah, bila kalian lihat di sini, himpunan penyelesaiannya terletak antara min 10 sampai min 3. Maka secara matematis itu dapat ditulis min 10 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan min 3. Atau di sini pilihannya adalah yang A. Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya.